Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Karissa Aurelia. Saya Rahmalia Julianti. Nama saya Siti Adawiyah. Saya Mikaela Azhari. Nama saya Muhammad Fadli Pratama. Nama saya Cafa. Saya Siti Aliyah. Saya Nike Naurayu. Nama saya Hasnanur Azhar. Siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Berikutnya ada proses terjadinya siklus hidrologi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas, sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan, 10% berasal dari perairan darat dan vegetasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, sehingga mencapai muka air tanah atau water table yang kemudian menjadi air bawah tanah. Lalu selanjutnya ada runoff. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan baik yang mengalir maupun tergenang seperti danau, waduk, rawa, dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan, biasanya pegunungan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus peredaran air ini disebut siklus sedang. Siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau gletser. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut. Siklus air ini disebut siklus panjang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.